Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui litologi batuan penyusun akuifer air tanah, hidrogeologi, cadangan potensi air tanah dengan menggunakan metode geolistrik konfigurasi selam bersih. Maksud dan tujuan pertama, mengobservasi keadaan geologi daerah penelitian. Kedua, mengidentifikasi keadaan litologi batuan dengan menggunakan data geolistrik pada daerah penelitian. Ketiga, mengukur dan mengelola data geolistrik untuk menentukan kedalaman dan ketebalan akuifer air tanah. Keempat, mengidentifikasi keadaan potensi air tanah pada daerah penelitian. Rumusan masalah pertama, bagaimana keadaan dari geologi yang terjadi pada daerah penelitian. Kedua, bagaimana urutan stratigrafi pada daerah penelitian. Tiga, bagaimana keadaan dan kedalaman akuifer air tanah daerah penelitian. Dan terakhir, bagaimana keadaan dari potensi air tanah pada daerah penelitian. Batasan masalah. Pertama, secara geologi daerah penelitian berada di Desa Sukomoro, Kecamatan Telak Kelapa, Kabupaten Banjarmasin, Sumatera Selatan. Kedua, secara objek daerah penelitian meliputi pengamatan litologi, pengamatan sumber gali, pengambilan data geolistrik, dan data koordinat geolistrik, serta koordinat sumur. Tiga, analisa data geolistrik konfigurasi selam bersih satu dimensi dengan menggunakan software IP2Win dan Progress 3. Data dua dimensi menggunakan software Rockwork, dan untuk pembuatan peta-peta menggunakan software ArcGIS dan Sapper. Lokasi ketersampaian. Administrasi daerah penelitian berada di Desa Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banjarmasin, Sumatera Selatan. Secara geografis, daerah penelitian terletak pada koordinat 2 derajat 53 menit 28,02 detik lintas selatan dan 104 derajat 38 menit 49,77 detik bujur timur. Untuk aksesibilitas lokasi daerah penelitian dapat dicapai dari Kota Palembang dengan jarak tempuh kurang lebih 20,8 km. Geologi regional. Geologi regional daerah penelitian terletak pada Pulau Sumatera pada bagian barat daya kontinen Sundaland yang terbentuk dari pergerakan konvergen lempeng Indo-Australia yang menyusup ke bagian barat lempeng Eurasia sehingga menghasilkan suatu zona subduksi sepanjang Sunda Trench. Pergerakan lempeng yang membangun Pulau Sumatera tersebut berkiraan terjadi pada akhir Pratasiar. Membentuk beragam tatanan kompleks yang terdiri dari cekungan busur belakang atau basin, busur gunung api, dan cekungan busur depan, serta zona akresi. Metode penelitian dapat dilihat di sini merupakan diagram alur penelitian saya. Metode geolistrik. Metode geolistrik sensitivitas bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat aliran listrik pada lapisan batuan yang berada di bawah permukaan tanah. Metode geolistrik konfigurasi selam bersih merupakan konfigurasi yang menggunakan prinsip dengan menggunakan 4 buah tiang elektroda yang dimana elektroda arus berjarak lebih besar daripada elektroda potensial. Ketiga, data geolistrik yang didapatkan dengan pengukuran menggunakan 2 buah titik elektroda arus C1 dan C2 dan 2 buah elektroda potensial P1 dan P2. Analisa data geolistrik. Analisa data geolistrik pada penelitian ini dengan menggunakan rumus konfigurasi selam bersih dan berbagai aplikasi antara lain IP2Win, Progress 3, dan Rockwork. Data geolistrik tersebut diinterpretasikan lagi menggunakan tabel resistivitas batuan menurut log tahun 2002 untuk mempermudah interpretasi dalam pembuatan penampang geolistrik. Ini merupakan tabel nilai resistivitas batuan menurut log tahun 2002 yang telah diinterpretasikan dengan data geolistrik menggunakan tabel tersebut sehingga kita bisa menentukan pembuatan penampang dengan menggunakan aplikasi Rockwork. Hasil penelitian dan pembahasan. Geologi daerah penelitian saya terletak pada formasi talang akar yang berumur Oligocene akhir dengan batuan penyusun menurut
peta geologi regional itu batuan pasir gampingan, batu pasir kuarsa yang disisipi oleh lempung, serpih, dan lapisan batu bara. Profil stratigrafi daerah penelitian saya, di mana terdapat 3 pelapisan batuan, yaitu batu lempung, batu serpih, dan batu pasir. Lokasi daerah penelitian. Daerah penelitian saya terletak di daerah Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banjarmasin, Sumatera Selatan. Pada lokasi penelitian ini dilakukan pengambilan data geologik yang terdiri dari 5 titik lokasi pengukuran dengan panjang bentangan elektroda arus 136 sampai 600 meter dan jarak elektroda potensialnya 8 meter. Hasil pengukuran data geologik pada tiap-tiap titik, yang dimana titik 1 terdapat 4 pelapisan batuan, yaitu batu pasir, batu lempung, batu serpih, dan batu pasir. Titik geologik 2, batu pasir, batu serpih, batu lempung, dan batu pasir. Titik geologik 3, batu serpih, batu pasir, batu lempung, batu pasir. Titik geologik 4, batu lempung, batu serpih, batu lempung, dan batu pasir. Dan titik geologik 5, batu serpih, batu pasir, batu lempung, dan batu pasir. Sumur pada daerah penelitian. Pada gambar kiri merupakan gambar model sumur yang terdapat pada lokasi penelitian, yang dimana data sumur didapatkan pada daerah penelitian sebanyak 20 data titik sumur yang berupa data koordinat, data elevasi, tinggi bibir sumur, dan data dari muka air tanah. Peta elevasi morfologi pada daerah penelitian saya menurut Widiamanti tahun 2016 dari 10 sampai 49 meter di atas permukaan laut. Peta muka air tanah daerah penelitian, yang dimana daerah yang tersebar dari warna hijau sampai warna merah. Peta arah aliran air tanah daerah penelitian saya, yang dimana arah aliran air tanah pada daerah penelitian ini mengarah ke arah utara. Analisa penampang geolistrik. Interpretasi data penampang geolistrik ini berupa pelapisan batuan dengan ketebalan penampang yaitu 110 meter, yang terdapat lapisan batu pasir dengan ketebalan 85 meter, lapisan batu lempung dengan ketebalan 8 meter, dan lapisan batu serpih dengan ketebalan 17 meter. Analisa penampang geolistrik 2 berupa pelapisan batuan dengan ketebalan 140 meter, dengan pelapisan batu pasir dengan ketebalan 106 meter, batu lempung dengan ketebalan 12 meter, dan lapisan batu serpih dengan ketebalan 22 meter. Berikut merupakan peta visual resistivity daerah penelitian, yang dimana daerah yang potensi mengandung air tanah pada titik geolistrik 5. Berikut merupakan peta hidrogeologi daerah penelitian, dan di mana pada daerah penelitian ini terdapat batu gamping dan batuan padu. Batuan gamping berada di titik geolistrik 1, 2, 4, dan 5, dan batuan padu berada pada titik geolistrik 3. Analisa potensi air tanah daerah penelitian saya berdasarkan tabel perhitungan nilai parameter pada penampang geolistrik dapat dilihat pada PPT. Analisa potensi air tanah pada tiap penampang geolistrik. Pada penampang geolistrik 1, potensi air tanah yang didapatkan
senilai 9.688,89 meter kubik per hari dan 0,112 meter kubik per detik. Pada penampang geologik 2, potensi air tanahnya 8.368,84 meter kubik per hari dan 0,096 meter kubik per detik. Berdasarkan dari peta hidrogeologi dan perhitungan potensi air tanah pada tiap penampang geologik daerah penelitian saya, potensi air tanah pada daerah tersebut memiliki cadangan air tanah yang kurang potensial. Terakhir, kesimpulan. Pertama, geologi daerah penelitian berdasarkan dari data lapangan dan referensi dari peta geologi terdahulu, daerah penelitian terletak pada formasi terang akar dengan umur Oligocene akhir. Kedua, stratigrafi lokal daerah penelitian berdasarkan dari data litologi batuan dan data geologik, daerah penelitian memiliki 3 lapisan batuan, yaitu batu lempung, lapisan batu serpi, dan lapisan batu pasir. Ketiga, akuifer air tanah pada daerah penelitian berdasarkan dari data geologik, pada 5 titik pengukuran terdapat 2 penampang geologik. Pada penampang geologik 1 memiliki kedalaman lapisan sedalam 110 meter dengan batu pasir sebagai akuifer air tanah setebal 85 meter. Sedangkan untuk penampang geologik 2 dengan ketebalan lapisan 140 meter dengan batu pasir sebagai akuifer air tanah yang memiliki ketebalan 106 meter. Keempat, potensi air tanah pada daerah penelitian berdasarkan dari analisa tiap titik geologik didapatkan bahwa daerah penelitian memiliki potensi air tanah yang sangat kecil baik pada penampang 1 ataupun penampang geologik 2. Cadangan air tanah pada penampang geologik 1 memiliki cadangan air tanah sebesar 0,112 meter kubik per detik, sedangkan pada penampang geologik 2 memiliki cadangan sebesar 0,096 meter kubik per detik. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama coba dari slide pertama. Kamu ini presentasi baca semua kayaknya. Latar belakang coba. Kok dipindah? Nah, ini kan latar belakang itu latar belakang penelitian. Judulmu apa? Geologi dan karakteristik akuifer air tanah. Sampai judul aja nggak hafal. Coba lihat. Apa namanya? Penelitian ini tujuan kan ada di tujuan, tapi itu di tujuan di latar belakang juga ada tujuan. Coba lihat. Ini. Di sini juga ada tujuan kan? Oh iya, Pak. Nah, makanya kemarin kan saya bilang latar belakang itu ya pertama paling tidak menjelaskan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Ya. Kan konfigurasi kamu kan tidak membahas konfigurasi selam bersihnya kan? Iya, Pak. Yang kamu bahas kan potensi air tanahnya. Nah, makanya kan kamu waktu sidangnya Andi nggak bisa ya. Andi udah baca punya Andi kan? Punya Andi kan terbakar juga diganti kan? Iya, Pak. Iya, nah, coba ini diperbaiki lagi tuh. Andi kan menjelaskan pertama misalnya yang menggunakan air, kamu kan ke lapangan ke sana kan? Iya, Pak. Yang menggunakan air tanah berapa? Pokoknya cerita. Jadi bukan elevasi yang dibicarakan, tetapi pengguna air tanahnya, ya. Iya, Pak. Pengguna air tanahnya, nanti latar belakangnya diganti ya. Nih, terus ya atau termasuk juga kondisi hidrogeologinya dibahas di sini lah. Kamu jangan dibuka tutup pusing nanti lihatnya. Ya. Latar belakangnya ini kan bicaranya dan cadangan potensi air tanah dengan kalau ini tujuan ya pindahkanlah ke sini kan.
Iya kan? Latar belakang itu pertama mengapa kamu perlu melakukan penelitian itu. Mengapa ya? Latar belakang itu pertanyaan mengapa. Itu latar belakang. Oke. Kalau ada tujuan pindah ke sini, ya. Kemudian kenapa ini jadi batasan masalah misalkan? Kan ini mah metode kan analisa data. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ini metode ini. Jadi jangan di sini pindah lagi ya. Ini metode ya, metode analisa data. Jadi saya menggunakan software IPWIN. Ini metode, bukan batasan masalah. Kalau menjelaskan batasan masalah, ya, misalnya, kenapa kamu pakai IPWIN di sini pada akhirnya? Apa yang membatasi harus kan nggak ada pengaruh kan? Bentang berapapun ini nggak pengaruh sebetulnya kan? Iya kan? Secara geologi dari penelitian baru Sukamoro, Talang Kelapa, Kabupaten masih banyak masih. Terus juga sudah bilang nih kamu typo-nya ya biarlah berkali-kali. Sudah benerin typo aja kamu masih balik begini-begini lagi kan? Oke. Ini typo-nya kan? Pengamatan litologi, pengamatan sampel air tanah. Nah, di sini kamu kan pengamatan sumur gali, berarti ini air tanah apa? Air tanah dalam, Pak. Sumur gali. Sumur gali, berapa meter sumur gali itu? 10 meter. Kurang lebih. 10 meter dalamnya. Iya, Pak. Bedanya air tanah dalam dengan air tanah dangkal apa? Apa, Pak? Bedanya air tanah dalam dengan air tanah dangkal apa? Air tanah dalam air tanah yang berada di kedalaman kurang lebih dari 10 meter. Air tanah dalam, air tanah yang dalam, air tanah dangkal. Kamu kan geologi, batasannya batasan geologi. Bedanya antara aquifer confined dengan unconfined apa? Confined aquifer atau unconfined aquifer apa bedanya? Nah, gimana kamu judulnya geologi dan dasar aquifer aja nggak tahu. Gimana kamu mau maju? Gimana kamu mau maju sidang? Ditanya aquifer aja, ini aquifer dalam Pak, aquifer dangkal. Aquifer dangkal, Pak. Nah, makanya saya bilang itu yang harus ditambahkan di teorinya. Kamu kan ada 2 aquifer. Di teori kamu kan ada nggak? Belum ada kan? Oke ya. Jadi oke ya, ini batasan masalahnya. Ini kenapa namanya alatnya Nani Ura? Boleh nggak pakai alat yang lain? Boleh, Pak. Nah, terus kenapa ditulis mereknya? Apa karakter alat ini? Nah, geolistrik kan ada bentangan. Berapa panjang yang dibahas itu itunya bukan mereknya. Kenapa Nani Ura? Karena Bu Nani pembimbingnya kan. Ya, jadi batasan masalah itu adalah pertama, ya oke lah geologi penelitian. Berarti kan kamu di sini membagi 2 ya. Pengamatan sumur gali ini aquifer unconfined aquifer, sementara geolistrik kamu ini kan untuk melihat apakah ada confined aquifer atau tidak. Bingung nggak? Makanya belajar dari jenis aquifernya dulu ya. Ketika kamu menggunakan sumur gali, maka sebetulnya kamu mengamati unconfined aquifer. Tapi ketika kamu bor, itu kan kedalaman geolistrik itu sampai kedalaman berapa? Berapa kedalaman geolistrik yang dapat dibaca? Geolistrik kedalaman penampang ya, Pak? Iya. 110, Pak. Nah, kan? 110. Berarti dia aquifer? Aquifer dalam, Pak. Nah, oke.
Air tanah dalam ya. Aquifernya nanti kita lihat dulu confined atau Conformity. unconfined. Bingung lagi dia. Ya, jenis aquifernya dulu ya. Jadi di sini kamu mengamati, yang kamu amati ini kan sumur gali, berarti ini adalah confined atau unconfined. Sementara kamu menggunakan geolistrik. Geolistrik. Ya, berarti ada dua kondisi aquifer yang mau kamu lihat. Dalam, yang mungkin dia mengangkat ya. Ini dua ini ya, ini batasan masalahnya. Oke, ini sifat. Jadi jelasinnya bukan ini, tapi ya secara geologi penelitian mengikuti pengamatan litologi, pengamatan sumur gali, pengambilan data geolistrik. Ini alatnya dicoret. Nah, kalau data koordinat pasti pakai koordinat kan? Ya, Pak. Ya, ini coret udah sampai situ. Oke. Next slide-nya. Terus oke lah, ini terus aja. Biasa ini mah. Nah, ini geologi regional ya. Kamu bicara teori tektonik kan? Ya. Itu formasi apa yang di situ? Formasi talang akar, Pak. Nah, kamu bahasnya sini langsung aja formasi talang Talang akar. Keberadaan air tanah kamu itu tergantung dari formasi talang akarnya. Ini kegedean ini terlalu regional. Ya. Apa hubungannya zona subduksi terhadap muka air tanah kamu? Nggak tahu lah. Mau kejauhan kok umurnya kan? Ya kan? Dan kamu juga kan tidak bicara umur air tanahnya. Coba tanah kami umurnya apa? apa, Pak? Talang akar umurnya apa? Oligosen akhir. Oligosen akhir. Oke, ya. Jadi yang dibahas langsung aja ke talang akarnya ya. Oke, ya. Talang akarnya aja yang dibahas nih. Karakter talang akar itu seperti apa? Batuan formasi talang akar itu apa saja? Oh iya, Pak. Ya apa? Batu pasir, Pak. Nah, Batu terus tepi sama batu lempung. pasir, tepi, sama batu lempung. Nah, artinya ketika kamu melakukan geolistrik itu ketemu nggak kan itu? Oke, jadi carilah informasi mengenai di sini ya karakter formasi talang akar. Oke. Baik, Pak. Terus slide berikutnya. Nah, sebentar. Kalau teorinya di mana ya disimpannya? Di bab 3. Iya, Pak. Teori hidrogeologinya di mana? Jenis aquifernya dan seterusnya? Yang pinjaman pustaka ya, Pak. Ya. Bab 3, Pak. Nah, ini mana? Kok langsung ke metode? Oh. Ya, Pak. Nah, tinjauan pustakanya pertama apa yang kau bahas? Belum ada tinjauan pustakanya di laporanmu itu. Hidrogeologi air tanah, Pak. Iya. Yang kamu bahas di situ nggak usah ini juga ya. Kamu kan juga nggak bicara pengaruh morfometer terhadap air tanah kan? Ya, Yang Pak. kamu bahas itu adalah air tanah di formasi talang akar kan? Ya. Oke, jadi hidrogeologi yang kamu bahas itu sama. Kamu kan coba ke bawah, kamu membahas potensi aquifer. Itu apa sih? Ya, teorinya ini nggak ada nih, teori tambahin dulu ya. Ya, Pak. Teori tambahkan lagi ya. Oke, sekarang metode coba. Metodenya gimana? Coba next slide. Kamu jelaskan, jadi teorinya pertama membahas apa itu hidrogeologi, yang berarti kan ada persamaan yang kamu gunakan untuk menghitung potensi air tanah kan? Ya, Pak. Nah, kamu pakai apa metodenya? Geolistrik apa? Konfigurasi selam bersih, Pak. Bukan, geolistrik itu untuk mengetahui ketebalan lapisannya. Oh iya, Pak. Kamu tahu rumus ini, T sama dengan K kali B, tahu? Maaf, Pak, lupa, Pak.
Lupa. Nah, ini kalau ini nggak tahu, kamu nggak bisa ngitung potensi air tanahnya. Jadi angka yang kamu tadi dapat dari mana? Yang potensi dari air tanah ya Pak. Iya. Kalau untuk potensi dari air tanah dari data konduktivitas hidrolik ataukah tebalan lapisan Pak, data penampang berdasarkan dari nilai parameter penampang geolistrik Pak. Nilai penampang geolistrik. Terus kalau ditanya bedanya ada airnya apa tidak, gimana? Dari nilai geolistriknya. Nilai K-nya dapat dari mana? K itu apa? Konduktivitas hidroliknya dapat dari mana? Nah, ini belum ada penjelasan di iya, PPTMU itu. Makanya saya bilang kamu lihat punya Andi. Andi itu udah ngebahas itu. Yang kamu dapat itu kan angka porinya sebetulnya. Bukan nilai K-nya. Oke? Kamu kan nggak uji pompa juga kan? Nah, itu didapat dari konfigurasi ya. Terus, metodenya kamu coba. Nggak membahas itu juga. Next, slide 9. Nah, kamu sebetulnya kita tidak perlu penjelasan kamu tentang ini. Kamu tadi panjang kali lebar menjelaskan konfigurasinya ya. iya Pak. Ya. Ya, orang udah tahu lah kalau Slumbers itu pasti pertanyaannya apa yang diukur. Coba lanjut saya selanjutnya. Dari sini nih. Ya, ini nggak boleh. Nah, kayak ini nih. Ini asal stratigrafi. Mana asal stratigrafinya? Ini kamu pakai asal hidrogeologi. Mana kan? Kayak ini. Analisa titik geolistrik kan? Analisa hidrogeologi udah pakai apa? Kan kebalik, harusnya dari geolistrik kamu dapat informasi hidrogeologi. Dari analisa stratigrafi juga kamu bisa dapat kan? Terus ini apa alurnya coba lihat. Yang Andi kemarin juga sudah saya minta rubah kan? Ya. Oke, ya metodenya ya. Karena kan geolistrik itu untuk estimasi nilai tebal lapisannya kan B-nya itu. Nah, berarti kamu perlu dapat nilai K. Itu dari mana? Nah, itu taruh di teori. Taruh di teorinya. Oke. Ya. Terus masih banyak perbaikannya terus. Nah, ini kamu nggak usah terlalu panjang jelasin ini. Ya. Ini mau orang geofisika aja, ini biar aja Pak Malik yang jelasin. Hasil dari ini yang mesti kamu jelaskan terus. Nah, ini artinya gambar-gambar apa ini? Ini pengolahan data geolistrik dengan aplikasi IP Twin, Pak. Ya, kamu kan cerita aplikasinya terus. Nah, hubungannya dengan si formasi tanah akar ada di mana? Oh, terus aja terus. Ini nggak usah terlalu panjang metodenya, karena ini kan nggak bagi. Nah, ini dalamnya apa meter? Ini 50 meter, berarti ini dalamnya apa nih batasnya? Ini bentangnya berapa? 700 meter. Iya, Pak. Ini nggak ada satuannya nih. Ini pakai satuan kan? Nah, terus dari sini, nah, ini kamu kan sebetulnya dapat stratigrafi kan? Iya. Iya, Pak. Nah, kamu compare ke talang akar. Ini kan talang akar kan? Sama nggak karakternya dengan talang akar itu? Oke? Iya, Pak. Nah, terus kamu nentuin tuh, oke? Terus ya, jadi ini analisa stratigrafi yang tadi ya, dibahas itu di pembahasan nanti ya. Iya, Pak. Terus, nah ini kan talang akar terus. Nah ini kan yang kamu lihat di permukaan kan, berarti kamu lihat di bawah permukaan juga kira-kira seperti atau tidak. Terus, nah ini nih gambar ini nih, mundur. Nah ini kan berkebalikan dengan stratigrafi kamu itu kan. Iya, Pak. Yang tebal kamu tuh yang kuning kan? Di data segosik tadi kan? Oke, terus? Kamu mundur sih? Oke, ini arahnya ya.
Oke, terus dari resisivitas lah. Yang ditampilkan di sini kan sebetulnya interpretasi ininya nih. Kamu kan suka buat MS ya? Iya, Pak. Profil. Ini kan profil. Nah, kamu terjemahkan menjadi litologi kan? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ya, kamu kayak bingung deh. Dan kan yang kau dapat kan ya resistivitas. Itu tadi saya tanya, resistivitas batu pasir yang ada air dengan resistivitas yang tidak ada air itu ada nilainya. Gimana menentuin bedanya? Nah, itu yang perlu kamu bahas. Terus interpretasi itu mengacu ke siapa? Terus nah, ini kan pengamatan. Nah, saya ini sampaikan tadi. Berarti kan yang kamu amati itu adalah air tanah dangkalnya kan? Iya, Pak. Nah, ini kalau ini coba kamu mundur. Ini berapa dalamnya? Sekitar ratusan, Pak. Hah? Sumur. Orang buat sumur 100 meter, matilah orang yang buat sumurnya. Yang ini, Pak. Ini sumur gali ini kan? Oh iya, Pak. Berapa meter? 10-an meter, Pak. Berapa? Hampir 10-an. 10. Iya, Pak. Oke. Sekarang kamu mundur ke hasil resistivitas kamu. Ke yang ada tadi gambar penampang itu. Kan kebalik. Harusnya kan ini dulu baru dapat terus mundur tadi. Terus. Harusnya itu dulu kan baru kamu dapat gambar ini kan? Iya kan? Ya, Kalau 10 meter berarti di mana posisi sumurnya kalau kita ambil di sini? Kan sumur kamu tadi kan berada pada lintasan ini enggak? Ini kan 60 ya. Ini nolnya mana sih? Oh, ini 50, ini 60. Gimana cara bacanya? Sumur kamu 10 meter, sumur 10 meter itu di mana? Ini kenapa nolnya di sini? Nah. Oh iya, Pak. Iya, kenapa? Harusnya nolnya di mana harusnya? Harusnya di sini, Pak. Nah, berarti kalau ini 0, ini berarti 50 meter. 10 meter kamu kan berarti di sini kan? Segini kan sumurmu itu? Iya, Pak. Nah, sekarang hubungkan berarti sumur kamu ini dalam atau dangkal? Sumurnya sumur dangkal, Pak. Nah, akuifernya apa? Ini apa nih? Atasnya ini pasir apa nih? Oke, coba penampangmu tadi, ke penampangmu tadi. Arah apa namanya? Arah geolistriknya. Mana geolistriknya? Maaf, Pak, sebelumnya laptopnya aduh. Mana penampangmu tadi itu? Yang penampang geolistrik ini, Pak. Arah itu arahnya. Ini, Pak. Arah aliran air tanah ya, Pak? Bukan. Arah penampang geolistrikmu itu. Mundur terus. Oh, barusan. Iya. Bukan, geolistrik yang titik-titik merah. Barusan titik-titik merah. Titik geolistrik. Titik ini, Pak. Mundur satu lagi. Nah, ini. Ini kan kamu gini arahnya kan?
Dan kamu kan dapat kedalaman-kedalamannya ya. Ya, Pak. Terus kamu juga dapat sumur-sumur tadi. Nah, ini di overlay ini dengan titik sumur. Ya, ada nggak yang dekat geodesik yang sumurnya berdekatan? Terus kamu bandingkan dengan kondisi kedalaman sumur terhadap, coba next, kok ada geodesiknya ada 2 kali ya? Terus. Nah, ini kan berarti gambar yang tadi kan? Ya, Pak. Ya. Nah, yang kamu kan bagaimana menjelaskan ini menjadi ini kan? Nanti kamu perlu penjelasan. Nah, misalkan ini penampang A0 nih. Kamu dapat sumur nggak? Daerah sini kan? Terus, next. Nah, ini kan? Aquifernya kan di bawah 60 meter kan? Terus? Tuh. Kamu udah berapa penampang sih? Geodesiknya? 2 penampang, Pak. 2 penampang. Terus? Nah, itu kamu cari hubungannya, ini resistivitas. Resistivitas tertinggi itu di 5 itu mana? Iya, Pak. Nah, seperti kayak ini. 5 itu ini. Di sini, Pak. Nah, ini kan kedalaman berapa nih? Sementara sumur kamu kan di sini kan? Oke. Terus next ya. Ini sebetulnya kamu pakai surfer ya, jadi pasti kayak begini. Terus next lagi. Nah, kamu kan dapat tabel tadi itu. Iya, Pak. Mana tabelnya? Aduh, melek. Oke ya, berarti kamu ini nggak ada persamaan-persamaan perhitungan, diperbaiki lagi ya. Ya, Pak. Informasinya belum ada sama sekali. Tidak bisa langsung menyampaikan hasil tabel tadi ya. Karomi? Iya, Pak. Iya. Oke, karena tabel tadi itu harus ada dasar teorinya, dari mana ngitungnya. Potensi seperti apa, dasarnya apa, siapa pendekatannya ya. Oke, perbaiki dulu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Paham nggak yang diperbaikinya nanti? Paham, Pak. Ya, nanti kalau nggak paham dengar lagi ya, rekamannya ada nanti ya. Baik, Pak. Oke. Jadi ya itu Bunda nih, kemarin sudah saya perbaiki, masih lihat yang punya Andi lah. Kan kamu sama, kamu mindahin aja Andi di sini, kamu di situ. Alurnya tuh ikutin yang punya Andi aja. Ya, Pak. Ya. Punya Bang Andi ya. Oke. Oke ya. Mudah-mudahan dia bisa memperbaiki. Berapa lama Kak Romi perbaikannya? Itu Hilang dianya. hilang Kak Romi, Pak. Mungkin dia lelah. Itu ada ininya. Gimana Ya? Kak Romi? Paham nggak yang dikasih tahu Pak Budi? Kok ada ininya? Paham ya? Ya, Bu. Kalau nggak paham nanya, jangan diem. Nanti tahun depan lagi. Ya. Ya, Bu. Oke ya. Nanti kamu dengerin, ada juga yang air tanah yang lain nanti ya. Oke. Oke, itu berani ya, Karomi, close ya. Masih Ya. banyak perbaikannya karena kamu nggak, alurnya aja belum kelihatan, nggak nyambung tulisan kamu. Tiba-tiba core potensi teorinya nggak ada ya. Buat dulu itunya ya. Ya, Pak. Oke. Nah, ini sekarang nih temenmu itu Hervin. Iya, Pak. Hervin ini yang Pali itu 2019, berani kita ke Pali kan. Ini baru muncul anaknya. Tutup dulu, Kar. Halo. PPT muncul. Stop screen.
Bukan layar yang ditutup, PPT. Oke. Ervin, Iya, Pak. ya, coba. Kamu dengerin nih, beda topiknya beda Ervin dengan itu. Dia pakai Ya, Pak. GIS lebih luas, dia nggak pakai data. Ya nanti judulnya diganti, ini kan judul paper ya, nanti diganti judulnya. Iya, Pak. Iya. Coba hasilnya dulu lah, saya belum lihat. Oh, Ya silakan. langsung ke hasil, Pak. Oh, dari awal lah, 10 Ya, menit Pak. kan kamu presentasi Iya, nanti Pak. pasti. Baik, Pak. Nggak usah langsung ke hasil lah. Nah, baik. Terima kasih kesempatannya kepada Pak Budi dan juga Bu Nani untuk tugas akhir saya, yaitu berjudul pemanfaatan air tanah untuk adaptasi perubahan iklim studi kasus Kabupaten Pulau Labal, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Berikut outline-nya, yaitu terdiri dari pendahuluan, geologi regional, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, serta yang terakhir adalah simpulan. Untuk latar belakang penelitian, yaitu yang pertama, adanya keperluan terhadap air tanah yang semakin bertambah seiring dengan bertambahnya laju pertumbuhan penduduk pada suatu daerah, khususnya daerah penelitian saya itu Pali. Yang kedua yaitu sumber air tanah yang paling besar merupakan hasil dari presipitasi atau curah hujan yang berlangsung. Yang ketiga itu karena adanya faktor pemanasan global yang diproyeksikan dapat menaikkan suhu permukaan bumi 1,8 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius. Tentunya ini akan mempengaruhi kebutuhan akan air di masa yang akan mendatang. Pada IPCC diproyeksikan pada tahun 2050. Berikut maksud yaitu menganalisis kondisi air tanah Pali. Selanjutnya melakukan observasi terhadap rencana pola ruang Pali, menganalisis fenomena perubahan iklim Pali, menganalisis risiko, bahaya, dan risiko kerentanan terhadap perubahan iklim yang terjadi pada Kabupaten Pali. Yang kelima, menginterpretasikan keadaan porositas air tanah pada Kabupaten Pali. Yang keenam, analisis risiko kekeringan, yaitu dilihat dari skenario RCP 4.5 dan juga 8.5. Untuk rumusan masalah itu, yang pertama, bagaimana kondisi hidrogeologi pada daerah Pali. Yang kedua, bagaimana pengaruh tata ruang atau pembukaan lahan pada Kabupaten Pali terhadap ketersediaan air tanah. Yang ketiga, dampak terjadinya perubahan iklim terhadap ketersediaan air tanah pada Kabupaten Pali. Yang keempat, bagaimana cara antisipasi terhadap dampak bahaya kekeringan pada Kabupaten Pali. Yang kelima, kondisi porositas air tanah pada Pali. Dan keenam, bagaimana dampak yang terjadi dengan terjadinya risiko kekeringan terhadap jumlah penduduk pada Kabupaten Bali. Untuk batasan masalah, yang pertama faktor yang mempengaruhi kondisi hidrogeologi pada Kabupaten Bali, ketersediaan air tanah terhadap kondisi tata ruang. Yang ketiga, pola perubahan iklim terhadap ketersediaan air tanah. Keempat, antisipasi terhadap dampak bahaya. Kelima, porositas air tanah. 6, risiko kekeringan terhadap jumlah penduduk di setiap desa pada Kabupaten Bali. Berikut untuk lokasi tersampaian yaitu tersampaian dapat ditempuh dari kabupaten atau ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dari Palembang, yaitu 3 jam 23 menit melalui lintas darat. Untuk geologi regional yaitu tatanan tektonik terdiri dari subcekungan Jambi hingga cekungan Palembang yang dikontrol dari adanya gaya kompres, extension, dan kompresional lagi. Berikut stratigrafi penelitian yaitu dari formasi Gumai, yang selanjutnya terendapkan air benakat, formasi Morenim, dan seterusnya Kasai dan Aluvium di kuarter. Berikut struktur pembentukan pada geologi regional. Berikut adalah tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu berikut siklus hidrologi dari sisi besar relatif dan respon kecepatan. Yang saya modifikasi dari kode ATI, yang dimana adanya proses presipitasi hujan, yang selanjutnya infiltrasi, yang dimana air tanah tertampung di dalam muka tanah.
Berikut cekungan air tanah atau kriterianya, yaitu dengan batuan lulus air, batuan tidak lulus air, batas pemisah air, batas oleh struktur geologi, daerah imbuhan, daerah lepasan, akuifer bebas, ataupun akuifer confine atau tertekan. Berikut penampang sahitan bumi, cekungan air tanah dilihat dari Kodowati. Untuk dampak untuk perubahan iklim, yaitu gejala alam yang digambarkan sebagai fluktuasi dari keadaan hujan rata-rata yang dampaknya terhadap frekuensi, intensitas, luas spasial, durasi, dan waktu terhadap cuaca, serta kondisi iklim ekstrim seperti kekeringan dan banjir yang disebabkan oleh akumulasi cuaca moderat, peristiwa cuaca dari curah hujan. Untuk analisa perubahan iklim didapatkan dari analisa CBIAS berupa baseline yang dilanjutkan dengan proyeksi RCP 45 dan RCP 85. Berikut teori hierarki dan persepsi skala. Selanjutnya itu sistem fluvial yang mempengaruhi daerah aliran sungai Lematang pada daerah penelitian. Berikut adalah tipe dari sungai daerah aliran sungai menurut Buffington dan klasifikasi stadia sungai menurut Nugroho. Berikut metode penelitian. Yang pertama yaitu adanya studi literatur yang dilakukan terlebih dahulu, yang dilanjutkan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data terbagi menjadi yang pertama itu Badan Pusat Statistik yang berupa Pali dalam angka dari 2014 sampai 2021 untuk mendapatkan laju pertumbuhan penduduk, dan juga diikuti kecamatan dari Pali tersebut. Yang selanjutnya itu Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang didapatkan indikator risiko iklim dan indikator bahaya dan kerentanan, dan pengumpulan data DEMNAS serta pengumpulan data CBIAS yang diolah melalui Excel yang didapatkan itu data history, sehingga dapat diproyeksikan RCP 45 dan 8.5. Dan yang terakhir itu observasi lapangan dan data JIS administrasi Pali yang berupa administrasi Pali, Das Lematang, dan kondisi akuifer air tanah. Setelah pengumpulan data yaitu pengolahan dan analisis data. Yang pertama analisis kekeringan yang berupa informasi wilayah, aspek fisik dan lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Selanjutnya itu analisa risiko iklim yang yaitu merupakan fenomena perubahan iklim dari curah hujan. Selanjutnya itu analisa bahaya, yang kemudian analisa kerentanan, dan juga hasil dari output peta ini yaitu tata ruang lahan, kemudian dapatkan akuifer porositas, densitas dan drainase, peta geologi, peta curah hujan baseline dan proyeksi, serta yang output dari tugas akhir ini yaitu peta kekeringan dari desa di Pali. Berikut observasi data lapangan yaitu pengumpulan data kondisi geologi Das Lematang berupa bukti foto lapangan, interpretasi bentuk sungai, kondisi baselevel, dan jenis stadia sungai. Berikut merupakan dari Badan Pusat Statistik dalam mengidentifikasikan statistik yang ada di desa di Pali. Yaitu sistem informasi atau SIDIK, indeks kerentanan, itu dapatkan indikator dalam metode ini untuk mendapatkan indikator risiko iklim, indikator bahaya, dan indikator kerentanan. Berikut yaitu metode untuk menentukan indikator kerentanan, yang mana yang didapatkan itu IK atau indeks kapasitas adiktif, dan juga indeks keterpaparan atau IKS. Berikut indikator bahaya yang dilihat dari tingkat kerentanan yang sebelumnya sudah dianalisa di IK dan IKS, dan juga peluang bencana iklim atau dari curah hujan. Berikut remote sensing atau penginderaan jarak jauh yang dilihat yaitu alignment, dan cover, litologi, dan drainase. Berikut hasil data olah CBIAS dari Excel. Berikut merupakan akuifer dan porositas yang dapat diakses melalui geoportal SDM dan juga dioverlaykan dengan
peta hidrologi lembar lahat. Sukrisna 95. Berikutnya yaitu data Demnas untuk mengetahui akses wilayah. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama, geologi lokal. Kabupaten Penunggal Aba Lumatang Ilir merupakan daerah dengan ketinggian elevasi dataran rendah 0 sampai 117 meter yang mendominasi pada kabupaten ini. Selanjutnya yaitu kemiringan lereng, didominasi juga oleh datar sampai kemiringan lereng yang miring. Hanya sedikit yang miring menengah sampai curam. Berikut yaitu peta geologi yang terdiri dari gumai dari berumur Miocen awal sampai Miocen tengah. Yang terendapkan selanjutnya itu formasi air benakat Miocen tengah sampai Miocen akhir. Selanjutnya formasi moraine Miocen akhir Pliocen, dan formasi kuarter itu berupa formasi gasai, endapan rawa, dan aluvium. Berikut hasil dari penelitian. Yang pertama itu morfologi das Lematang merupakan tipe sungai Turtos Meander dengan suplai sedimen lebih dari 75 derajat, 75%, Buffington 2013, dan merupakan stadia sungai dewasa. Berikut peta morfometri pada daerah penelitian yang sungai utama yaitu Sungai Lematang, yang diikuti ada aliran Sei Penukal atau Sungai Penukal dan juga Sewagun pada Kabupaten Pali. Berikut adalah peta drainase densitas, yaitu untuk identifikasi frekuensi potongan saluran drainase. Hasil identifikasi ini menyatakan bahwa semakin padat jaringan drainase, semakin sedikit tingkat pengisian ulang recharge air tanah, dan begitupun sebaliknya. Dapat dilihat pada Kecamatan Talang Ubi merupakan drainase yang paling tinggi, dan juga Arbab dan Tanah Abang relatif sedikit terendah. Berikut interpretasi porositas yang di overlay dari peta geologi yang sebelum mendapatkan. Untuk porositas yang buruk itu di Talang Ubi, dan porositas yang sangat baik itu ada di daerah Tanah Abang, Nukal, dan Nukal Utara. Berikut kondisi base flow pada Sungai Lematang pada musim kemarau. Ini merupakan peta aquifer yang di-overlay melalui aplikasi ArcGIS dan juga peta hidrogeologi, sehingga didapatkan untuk produktivitas akuifernya dengan akuifer produktif dengan penyebar luas terdapat di Tanah Abang, Penukal, dan sebagian Penukal Utara, dan pada Talang Ubi merupakan akuifer dengan produktif air tanah yang langka. Selanjutnya peta pola ruang. Ini faktor infiltrasi untuk air tanah, yaitu dilihat dari jenis tumbuhan, kondisi permukaan, dan analisis menggunakan penutup lahan. Dapat dilihat pada kawasan Talang Ubi ini terdapat kawasan hutan industri besar yang merupakan dapat membuat potensi pembukaan lahan. Selanjutnya yaitu peta curah hujan. Peta curah hujan ini mempengaruhi ketersediaan air tanah yang akan diproyeksikan pada skenario RCP 4.5 dan RCP 8.5. Lihat pada grafik proyeksi bervariasi RCP 45 dan RCP 8.5 memiliki arah kecenderungan curah hujan menurun hingga tahun 2030 yang ditandai dengan gas putus-putus, dan kemudian berulang pada tahun 2036. Berikut analisis curah hujan atau presipitasi pada Kabupaten Pali. Hasil analisis peta curah hujan yaitu pada periode proyeksi 2020 serta 2003 sampai 2034, prediksi 2031-2045 dalam SCP 45, yang mana peta curah hujan dibuat berdasarkan maks bulanan periode per tahunnya. Berikut yang saya tampilkan yaitu peta curah hujan pada musim kemarau atau bulan-bulan kering dengan curah hujan yang sangat rendah, 0 sampai 100 mm per meter kubik per bulannya. Yang sebelumnya ini adalah SCP 4.5
Kemudian proyeksi 2031 sampai 2045 RCP 4.5 juga bulan Juli. Ini merupakan peta curah hujan RCP 8.5 proyeksi 2020-2034 bulan Juli. Dan ini juga RCP 8.5 bulan Juni untuk curah hujan dengan tingkat yang sangat rendah. Analisis kekeringan dipengaruhi oleh fenomena presipitasi curah hujan dengan intensitas rendah 0 sampai 100, adanya bulan kering atau musim kemarau yang panjang, faktor eksogen maupun endogen yang turut serta dalam pengaruh kondisi kekeringan yaitu penguapan atau evaporasi, transpirasi, dan faktor lainnya. Dalam analisis kekeringan diperlukan hasil identifikasi terhadap indeks kapasitas adiktif atau IK, indeks keterpaparan dan sensitivitas atau IKS, dan keadaan probabilitas akuifer lokasi penelitian. Serta data pendukung analisis kekeringan yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu ada peta drainase densitas, peta interpretasi porositas, peta pola ruang, dan peta curah hujan. Berikut hasil dari analisis kekeringan yang didapatkan pada desa di Kabupaten Pali. Untuk kelasnya merujuk pada klasifikasi SIDIK terbagi 5 kelas dari sangat rendah, medium, tinggi, hingga sangat tinggi. Dan dapat dilihat pada peta analisis kekeringan ini, untuk Kecamatan Talang Ubi mendominasi dengan tingkat kekeringan yang hal ini dipengaruhi oleh adanya pembukaan lahan atau adanya perusahaan-perusahaan, dan juga pada Talang Ubi ini akuifernya langka atau buruk. Berikut hasil dari analisis kekeringan, itu wilayah dengan risiko kering di Kecamatan Tanah Abang dan juga penukal dengan kondisi akuifer yang tinggi produktif. Untuk antisipasi kekeringan, yaitu terdapatnya titik sumur bor pada dua, yaitu Desa Simpang Babat dan juga Desa Simpulan. Dan semata. Oke, Hervin. 70%. Halo, Vin. Ya, Pak. Ya, Kamu Pak. kebanyakan ini yang mau dibahasnya kan? Ya. Iya, jadi kayaknya akhirnya, Pak. Kurang, Pak. Iya, kepanjangan penjelasannya. Gini aja. Kan fokusnya itu sebetulnya pada di 2 titik bor itu kan? Iya, Pak. Ya, Sepantan Jaya sama Simpang Babat. Simpang Babat itu kecamatan apa? Kecamatan Penukal, Pak. 2 desa itu, Pak. Coba lagi balik ke itu. Kamu kan sudah ngambil ambil aja 2 kecamatan kasusnya. Satu kan Tanah Abang nih yang kamu ngambil identifikasi ininya kan? Dasnya, Pak. Iya kan, dasar di sini kan? Iya. Satu lagi yang Penukal ini kan? Iya. Di Abang apa di Penukal? Di Sumur bornya. sumur bornya di Kecamatan Penukal, Pak, masuk. Di Penukal, yang warnanya apa di sini? Masih hijau atau tingkat kekeringannya? Kalau di Penukal masih hijau, Pak. Porositasnya bagus soalnya, Pak. Porositasnya bagus. Okay. Akuifernya, Pak. Akuifer. Maaf, Pak. Oke, karena kan kamu sebetulnya fokusnya di 2 kecamatan ini aja ya. Iya, Pak. Iya, jadi yang ini kan karena sumur bornya tuh nggak dikasih ke sini, nggak dikasih ke yang kecamatan yang merah ini. Sumur bornya itu kan fokusnya di sini ya. Sumur bornya kan fokusnya di sini aja kan. Nah, iya, kamu Pak. kan ngambil datanya di sini kan, yang tadi kamu sungai itu kan? Iya. Tanah Abang sama ini kan? Iya, Pak, di Lematong, di Tanah Abang. Ya, oke. Jadi judulnya apa? Judulnya evaluasi ketersediaan air di Kecamatan Penukal ya dan Tanah Abang. Ya. Iya, Pak. Kabupaten Pali ya. Langsung aja nanti petanya ini karena kamu nggak akan selesai kalau nggak selesai kayak ini. Ya.
kepanjangan nggak apa-apa ini untuk paper yang lain, tapi kamu ambil dua kecamatan ini, jadi penjelasannya juga cukup di 2 kecamatan ini aja. Mohon maaf Pak, tapi kalau untuk 2 kecamatan ini berarti tidak kelihatan Pak untuk analisis kekeringannya Pak. Karena di Talang Ubi Pak yang mendominasi Pak. Oke. Ya, yang berbatasan ini kan Talang Ubi, Tanah Abang, sama Penukal ya. Iya Pak. Kalau yang ini kan nggak pengaruh kan juga. Oh, masalahnya kamu ngambilnya di sini nih posisi ini. Ya 3 kecamatan ini deh, Talang Ubi, Penukal, sama Tanah Abang kan. Karena kalau yang di sini, yang di Sematan ini kan dikasih solusi dengan sumur bor. Iya. Yang di sini dia bisa menggunakan air lematang. Iya. Kalau yang di sini kan nggak ada sumber airnya nih. Iya Pak. Ya, jelas ya. Iya Pak. 3 ini aja. Jadi kalau yang ya, kalaupun mau semua tadi pembahasannya fokusnya ke situ. Iya, Jadi Pak. kamu kan jelasin semua jadi kepanjangan semua mau kamu jelasin. Ini Pak, sepertinya kalau mau dibagi lagi ngaruh Pak ke peta-peta yang lain Pak. Mungkin saya lebih persingkat lagi penjelasan Pak. Ya mendingan kamu jelasinnya gitu ya penjelasannya, karena kamu fokusnya tadi panjang banget, masih 10 menit loh sidang itu. Iya Pak. Jadi saya ya jadi nanti kan salah satu yang ditawarkan solusi ini kan sebetulnya solusi sumur bor ini karena memang akuifernya ya. Sementara yang di sini kan belum ada solusi ini. Yang di 2 ini kan belum ada solusi karena akuifernya juga nggak bagus gitu ya. Iya. Gitu. Jadi coba ke judulnya lagi. Oke, slide pertama tutup aja langsung. Udah terampil Pak. Nah, ininya diganti aja evaluasi ketersediaan air tanah untuk kekeringan di Kabupaten Pali udah. Ya, jadi kesimpulannya jelas ya bahwa 3 lokasi air tanah ini meskipun ada tetapi ternyata tidak semua bisa disediakan ya. Iya Pak. Jadi meskipun di kecamatan tadi Penukal itu tidak terlalu kering, tetapi airnya ada di situ. Iya Pak. Nah, sehingga dalam tata ruangnya juga strateginya mesti diinikan kan. Artinya untuk daerah tersebut harus menggunakan air permukaan. Gitu. Oke. Nah nanti urutannya kekeringannya dulu yang kamu jelaskan. Iya. Iklimnya di atas, hujannya dulu jadi penjelasan itu ke depan akan semakin kering, ya. Kemudian mana yang mengalami kekeringan, jadi nggak usah semua dijelasin. Iya, dari curah hujan ya Pak, hasil. Iya, dari hasil aja, curah hujan dulu tuh model-model. Kamu kan penjelasan berarti kan kamu pakai CBIAS untuk evaluasi curah hujannya. Iya Pak. Nah dari CBIAS itu coba ke atas ke alur dulu ke alur. Metode Pak. Ya di metode. Nanti kamu beberapa di-cut aja, ini kepanjangan soalnya. Iya Pak. Di metodenya mana tadi? Ya ini Pak. Nah, gedein coba. Di metodenya kan sebetulnya kamu tidak banyak membahas pola ruang kan? Iya, dikit Pak. Untuk penunjang air tanah aja Pak, kekeringan. Iya. Berarti kan dari sini kan pengolahan datanya itu dari ngasih keringannya dulu, betul kan udah pas. Ya, terus hazardnya kan apa yang ditambahkan di sini ya. Baru kemudian ke output petanya ini. Nah, kayak misalkan kan kemarin yang porositas ini kan yang dibuat oleh saya sama Pak Steve itu kan? Iya, Pak. Nah, itu kamu mesti rujuk juga ditulis di situ, paper publikasinya itu kan? Iya, Pak. Iya. Nah, kamu kan yang kamu buat ini kan drainase kan?
drainage density kan yang obat itu kan, Heeh. sama kekeringan kan, Iya Pak. sama ini kan. Sama peta curah hujan ya. Ah ya. Nah yang lain itu kamu rujuk aja, ya. Baik Pak. Jadi saya langsung aja ke situ. Jadi curah hujan, ruang, ya curah hujan, kemudian ruang. Kan ruang itu mulai dari kebutuhan air. Iya. Ya. Kemudian drainage density. Drainage density ini kan semakin rapat harusnya semakin banyak air permukaan, air tanahnya. Tetapi kamu bandingkan dengan porositasnya kecil. Iya kan? Meskipun Ya, situ Pak. banyak sungai, tetapi porositasnya kecil. Iya Pak. Jadi Penyerapan. ketersediaan juga jadi kecil. Apa, Pin? Iya Pak, kecil Pak untuk apa? Aquifernya. Pak. Iya, karena tadi porositasnya pengaruh. Meskipun banyak sungai, artinya kan di tempat-tempat tersebut secara peluang itu harusnya menyediakan sumber air permukaan. Itu. Iya. Jadi nanti yang ideal itu hanya untuk kecamatan Penungkal aja untuk aquifernya yang bisa disediakan oleh air tanahnya. Oh iya Pak. Ya, yang lain nggak bisa karena memang nggak ada aquifernya kan dari peta hidrogeologi juga kan. Ada Pak untuk kecamatan lain juga Pak. Iya, maksudnya yang 2 mer itu kan nggak ada kan dari peta hidrogeologinya kan. Oh iya Pak. Yang kekeringan itu nggak bisa disediakan air tanah kan. Berarti saya fokus jelasinnya di 3 kecamatan tadi Pak ya, Talang Ubi, Ya. dan Tanah Abang. Iya, pembahasannya 3 kecamatan itu yang detailnya. Tapi petanya usah diganti. Iya Pak. Ya. Oke. Minggu beres ya ini karena kamu kan Senin depan harus daftar itu. Kalau dapat kabar Pak Rabu ini Pak. Dapat Apanya? kabar dari yang daftar Suri Pak baru Pak. Siapa? Mawada Suri Pak 2016. Ayo Pak. Oh iya, sampai Jumat itu masih bisa ditunggu lah. Kemarin Oh, juga. masih bisa. Iya Pak. Cuman kamu rapihkan dulu ini. Karena Baik, Pak. pembahasan kamu banyak ini sampai 52 slide kan. Iya Pak, akan saya lebih merucut lagi Pak. Iya. Oke. Oke ya. Iya Pak. Oke. Sebelum itu ada satu lagi. Silakan tutup dulu, Pin. Tutup. Terima kasih kesempatannya Ya. pada Pak Budi. Ya. Fadil dulu ya sebelum yang lain. Fadil, tanggal berapa kamu presentasi di mana Fadilnya? Iya, halo Pak. Tanggal berapa presentasinya? Loh, Ferli sama Tania hilang. Tinggal Marcel yang ada. Tanggal 22 besok, Pak. Hari Senin. Oh, Senin depan. Kamu udah nyiapin PPT-nya belum? Baru bikin ini ya, Pak. Baru mau dibuat. Oke. Berarti masih bisa nanti di hari Minggu ya? Oke, baik, Pak. Oke. Pak, itu bahasa Inggrisan, Pak ya? Iya, bahasa Inggris. Ya, Oke, kamu kalau bisa lebih cepat biar saya periksa dulu ini. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya. Jadi kalau kamu bingung, kamu buat ini aja, buat pakai rekaman aja biar suaranya kamu lebih bagus Inggrisnya kan. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke. Marcel tadi udah saya tanda tangan, Tiara juga sudah. Kamu, saya udah kapan ya? Kamu harus cepat selesai. Soalnya kamu kan mau lanjut ke itu ya, lanjut ke apa tuh namanya? Analisa ya untuk tugas akhirnya itu sel ya. Iya, Pak. Tapi perbaikannya baru dikirim ya. Perbaikan apa, Pak? Pemetaan. Pemetaan. Iya, Pak. Oke, berarti sambil jalan kamu harus ngerjain dulu ini, nyelesain dulu laporannya. Iya, Yang Pak. kemarin kan yang dari air kan udah ditambah dulu dengan yang kajian itu ya. Apa tuh namanya? Analisa kualitas airnya ya. Iya, Pak. Kamu sekarang itu sudah sempat dikerjain belum? Apa, Pak? Tugas airnya sudah mulai dikerjain belum? Atau kamu lagi nyelesain dulu laporan pemetaannya? Kalau untuk tugas akhirnya tuh kemarin kan masih nambahin
sampel itu kan Pak. Nah, jadi Ya. sembari itu ngerjain pemetaan juga. Terus juga nanya-nanya sama ini waktu itu Pak. Nanya sama Bang Dio, nanya sama yang lain juga. Kalau untuk outputnya itu bagusnya gimana, kayak gitu Pak. Terus? Ada solusi untuk outputnya itu mungkin peta sebaran air tanahnya, terus juga menggunakan peta sebaran porositas juga, terus juga ada salinitas Pak, menggunakan metode survei juga, kayak gitu Pak. Ya udah tulis belum? Karena nggak bisa cuma ngomong-ngomong doang. Iya Pak, ini mau dikerjakan juga Pak, langsung dikerjakan. Ya itu berarti belum sempat ya kamu kerjakan itu ya? Iya Pak. Oke. Oke. Ya. Ya kamu minggu ini sudah selesai nggak ya laporan itu ke Bu Nani atau udah dikirim ke Bu Nani kan? Sama ke Bu Kalau- Jadi setelah kamu. Kalau untuk dikirim ke Bu Nani mungkin besok Pak, bisa langsung. Iya, karena itu ada waktu juga, Tania sama Ferdi juga kan masih belum selesai. Iya Pak. Oke. Kamu langsung tulis, terus tulisannya dibuat dulu ya. Jadi kalau bimbingan itu jangan cerita. Ada tulisan-tulisannya gitu ya. Iya Pak. Udah buat ini nggak ada tulisannya gitu kan. Kalau cerita susah juga kita tangkap maksudnya kamu kemana. Baik Pak. Oke. Sebelum ke Tania Ferdi, ini Fadel dulu nih, Fadel. Nanti habis itu ke Dimas, baru nanti yang progres setelah itu kita terakhir ya. Sekalian nanti transfer ke Dimasnya. Padahal kamu kan kemarin tuh mau masukin ke abstrak ke itu ya? Iya, Pak. Oke. Udah belum abstraknya coba? Pak, ini Pak, sebelumnya tuh ini kemarin mau kasih tahu juga kan, saya tuh ganti Pak, kayaknya nggak lagi pakai stream classification. Jadi udah sih kalau untuk abstraknya. Apa deh? Nggak jelas? Ini Pak, apa? Saya ganti Pak, ganti judul. Terus? Ganti judul dari yang pembahasan klasifikasi aliran itu jadi bahas ini ekstraksi kelurusan Pak. Ya, udah sekarang udah buat abstraknya belum? Paling tidak kan untuk ikut. Sudah Pak, sudah Pak. Ada abstrak. Sudah Pak. Ya coba mana? Masih belum di save ini. Bentar Pak ya. Saya buka dulu. Yang ini Pak. Ya. Di mana? Ini yang judulnya Pak. Atau Pak ya? Alignment exception. Sebentar ya. Ya, sebentar. Oke. Ini kamu mau masuk ke ISES itu ya, Adel? Atau mau kemana rencananya? Mana aja sih Pak? Masuk dulu. Bukan. Harus punya tujuan hidup itu. Jangan kemana-mana. Yang nanti yang terakhir kan yang ISES itu, saya juga lagi nulis nih. Iya Pak. Tujuannya sih ke situ dulu Pak. Itu. Yang ISES itu. Ini kamu di mana sih lokasi pemetaannya? Bengkulu ya? Iya, Bengkulu Selatan Pak. Gini,
Ini format ikut Ya. tes ya. Ya. Kamu perbaiki habis maghrib kamu bisa kirim ya. Oh ya Pak. Ya nanti biar kita coba masukkan ke ISS itu. Baik Pak. Oke ya, formatnya dulu diperbaiki ya. Iya Pak. Ya. Oke Del. Baik Pak. Ya. Nah, close ya. Ya Pak. Nah, sekarang ini ada Dimas. Halo Dimas. Iya Mana Pak. Dimas? Ya. Ini ada Tania sama Tiara ya. Oke. Jadi Dimas, kamu itu akan meneruskan yang risetnya Tania sama Tiara ya. Kan itu analisis morfometrinya sudah dibuat semua ya, Tan ya. Tania sama Tiara itu udah buat semua ya. Nah, kita akan menggunakan judul itu morphometric data analysis, morphometric approach to landscape sensitivity mapping and Trello ya. Nah, kamu tuh sekarang menggunakan INSAR ya, yang kemarin dengan Pamumu itu ya. Oke. Halo, Mas? Dim? Iya Pak. Ya. Nah, kamu berarti pelajari si INSAR-nya itu ya. Ini ada paper rujukannya itu. Nanti pertama kamu tuh melakukan semacam validasi ya. Sebentar. Nanti kan Tania juga mau. Oke. Nah, hasil geomorfiknya itu yang sudah dibuat oleh Tania ya. Kamu geomorphic index validation ya, menggunakan DINSAR-nya itu. Nah, di Tania itu kan ada beberapa lokasi longsoran ya Tan ya. Nah, itu nanti Dimas kalau kamu ambil INSAR itu mulai 2014. Ya. 2014 sampai 2021. Nah, di titik-titik longsornya Tania itu tahun berapa Tan? Catatan longsornya. Mana? Tahun longsor yang terjadi di situ, Pak. Ya. Dia kisaran tahun 2000. Kalau misalnya yang di area tambang itu ada yang baru gitu, Pak, 2018 2017 gitu setahu tadi. Terus yang sebentar. Ya. Tania itu saya lihat dulu di PPT-nya ini ya, PPT-nya waktu IAGI ya. Oh iya Pak. Kan itu di situ nggak ada, kalau yang kemarin kan yang Tiara, Marcel sama Raid itu kan ada ininya, ada apa tuh namanya? Bukti papernya ya. Kalau Tania gimana bentuk papernya? Udah Pak, udah Tania upload di folder tugas akhir itu. Yang ada proceeding publikasi itu udah ada cover dan lain-lainnya gitu Pak. Oh sebentar, ada di yang folder tugas akhir ini ya, yang syarat sidang. Oke. Ya saya baru lihat di sini. Ya, Pak. Bentar. Siluetnya udah aman ya? Udah Pak, alhamdulillah. Oh publikasi ini ya?
Berarti ini kan yang taniannya aja kan? Iya, Pak. Halaman yang ada taniannya aja kan? Mm-mm. Oke, ya ada. Saya baru lihat tadi. Nah, Dimas, Tania kan sudah identifikasi titik-titik longsorannya ya. Waktu ini belum kan ya? Gimana, Pak? Waktu di IAGI kan belum menampilkan titik longsorannya ya? Ya, belum, Pak. Oke. Berarti ada di report riset kemarin ya? Apa di pemetaan itu adanya? Titik longsornya ada di riset kita, Pak. Oke, sebentar saya ada lupa-lupa. Oke, berarti di kemajuan kemarin berarti ya? Iya, Pak. Oke, berarti kan Natania kan berarti memasukkan titik longsor itu kan di yang untuk tugas saya sekarang? Iya, Pak. Ya. Enggak, maksud saya Tania sambil nunggu itu bisa mulai nggak untuk ininya? Nulis tugas akhirnya? Bisa, Pak. Diarah kan udah diambil tuh ya, tadi saya tantang semua ya. Nanti kan kalau misalnya melanjutkan gitu, parameternya yang tanya kemarin tetap yang awalnya IAG itu pakai NDVI aja, Pak. Nah, Ya. itu menyesuaikan dengan parameter dari riset itu, Pak. Kayak relatif valid dan lain sebagainya gitu, Pak. Dan sebagainya betul. Masukin di situ juga kan, nanti dianalisa dari keterkaitannya. Kok nggak ada ya? Di mana ya? Lupa longsoran. Oh ini ya. Mana Dimas ya? Nah, Dimas? Iya, Pak. Nah, ini kan Tania kan sudah melihat kejadian longsorannya ya. Ini di lokasi, oh ini mukanya pakai ini. Enaknya sih harus Nah, Dim, udah kurang gedetan ya? Nah, ini kan titik-titik longsor yang diidentifikasi oleh Tania ya. Mas ada nggak? Ada ya? Ada, Pak. Iya, Pak. Nah, kamu kan mesti melihat deformasinya ini. Jadi saya juga belum punya ide ya untuk melihat tahun berapa sih kejadian longsor. Jadi misalkan kalau Tania ada catatannya nih, misalkan longsor yang ini tahun 2018 misalkan ya. Berarti halo Dimas. Iya, Pak. Halo. Oke, Dim. Jadi nanti informasinya ya dari Tania nih, tahun-tahun kejadiannya ya. Nah, terus ini Dimasnya masih ada?
Masih ada, Pak. Oke ya. Ya. Apa namanya? Dimas ambil diskusi tanya dengan Tania, ini kira-kira tahun berapa kejadiannya. Terus ambil misalkan kalau kejadian di tahun 2018, berarti cari data dinsarnya yang kamu jelaskan itu kan di tahun 2017 ya. Nanti kan kelihatan tuh perubahan si dasarnya itu pasti akan berubah ya, si hasil semut itu. Nah, nanti papernya itu saya simpan nanti Dimas add ke tim peneliti ini ya untuk melanjutkan ini. Tetapi caranya menggunakan dinsar itu ya. Jadi kalau Tania kan menggunakan NDMI ya, Tan ya? NDVI. Nah. Sorry ya, NDVI. Terus kalau Tiara kemarin menggunakan apa, Ti? Nah, Dimas menggunakan INSAR ya. Dinsar ya. Ya, dinsar itu ya. Ikuti aja alur yang Pak Mumu ya, nyobain dulu untuk ngambil dulu data-datanya. Berarti ini Tan longsornya sekitar 2018-an ya? Sebenarnya kalau ya yang ada di area tambang itu Tania dapat informasinya emang terjadi karena dia mau udah ditinggali di sekitar tahun itu. Cuman kayak ada yang kalau yang ini di bawah kan di luar tambang semua nih. Ini nggak ada infonya ya, tahun berapa ya? Ini yang ada di peta ini kan ini yang ada. Nah, ada juga ya? Cuman tahu tanggalnya, Pak. Bukan tahunnya. Halo, Tan? Iya, Pak. Yang untuk yang di bawah itu salah satunya yang di Bukit Besar itu Tania juga kurang tahu kapan terjadinya, Pak. Itu kalau misalnya mencari lewat Finaris atau yang lainnya biasanya ada, Pak. Iya. Iya, coba dibantu cari ya, tapi intinya gini, Dimas itu kan melihat kondisi layar yang sebelum kan. Dia kan mau lihat besaran deformasinya itu. Kalau kemarin lihat Pak Mumu kan mendasarkan subsidennya ya. Nah, kalau ini kan kita melihat deformasinya. Kelihatan nanti. Jadi kalau Dimas nanti kalau Dimas menggunakan paper yang sebentar kita cek dulu ya. Nah, misalkan yang ini ya, ataupun yang ini yang INSAR, ini kelihatan pola pergerakannya sebentar ini kok. Nah ini masih ada, nanti ada beberapa paper ya, saya juga kasih. Ini kan dia ngambil contohnya untuk gunung api ya, stratofulkano ya. Nah nanti kan titik-titik itu kan yang menjadi fokusnya Dimas, jadi nggak usah seluruh lokasi penelitian itu, tapi kalau kemarin kan Tiara fokusnya ke belokan sungainya, paper yang saya tulis kemarin kan. Nah kalau sekarang titik-titik yang kejadian longsor itu dia buat ya seperti ini. Kapan dia berubah kan? Ini kan yang berwarna merah itu adalah yang mengalami perubahan dari dinsarnya ini. Gitu Dimas ya. Nah titik-titik itu dilihat dari titik-titik poin yang tanya itu gimana ya? Nanti kan kalian sama-sama asisten di informatika ya, kan? Nah titik-titik yang Tania itu biar Dimas cari dinsarnya berapa tahun series ya. Kan dinsar itu dari 2014 ya, dinsar itu 2014, 15, 16, 17, 18, 18, 20. Dilihat aja titik poin itu apakah terjadi perubahan. Nah, begitu ketahuan, jadi ambilnya konsisten. Misalkan sekarang Dimas ngambil bulan apa nih sekarang? November. November sebelum ada pertanyaan. Ambil bulan Agustus ya.
Agustus 2021. Tapi Tania kemarin kan tahun kemarin Tan ya 2020 ya ke lapangannya kan? Januari 2021, Pak. Oh ya salah. Ya. Januari 2021 tuh itu sudah longsor kan Tan ya? Udah, Pak. Udah, berarti Dimas ambilnya Januari 2021 tuh. Tania pas ke sana. Ya, akhir bulan lah ya. Desember 31 Januari 2021 compare dengan 31 Januari 2020, compare dengan 2019. Titik-titik yang Tania identifikasi mengalami kelongsoran. Jelas Dim ya? Kan ada koordinatnya tuh. Ya, Iya, jadi Pak. mungkin Dimas ambil kotaknya itu, sekotak yang itu kan Tania bisa ngasih koordinatnya. Yang kajian kita itu Tan. Iya, Kalau ini Pak. kotak bentuk ya, nggak usah ikutin pola relevannya ya. Karena kan ada Iya. juga yang di luar kotak itu kan. Ya. Kotak Merapi Selatan itu kan, Merapi Selatan sama apa? Kecamatan sebelahnya itu kan. Nah, ya Dimas ambil data tadi 20, 19, 18, 17 sampai 14 Januari ya, cukup banyak memang. Ya. Tapi nanti kan begitu misalkan 2018 ketahuan longsor, Dimas cuma sampai bergeser ke 2016, 14, 11-nya nggak usah dipakai lagi. Gitu. Jadi kondisi awalnya itu ada sebelum longsor, katakanlah 2017 nggak longsor, tapi ketemu 2018 Januari longsor. Berarti kan kejadian itu antara Januari 2017 ke Januari 2018. Nah, di Instar itu ngeliat itu pergerakannya. Nanti kan Tania pakai NDVI itu, Tania compare perubahan lahannya kan. Iya, Pak. Nah, nanti ketemu nih apakah perubahan lahan tersebut yang Tania lakukan itu berdampak pada deformasi. Karena kan ketika dibuka maka peluang kejadian longsor semakin tinggi gitu ya. Gitu kan? Kira-kira itu. Dim, jelas ya? Jelas, Pak. Ya, itu yang dilakukan pertama. Nanti ini kan masih 20 Desember ya papernya. Sambil jalan kegiatannya selesai, kita terusin. Saya berharap nih Tania mulai Tania, Verly, terus Marcel itu mulai mengerjakan tugas akhirnya. Jadi hari Minggu ini kita bahas tugas akhirnya. Ya. Tiara harapannya ya keburu lah, karena kan hari akhirnya sudah cukup gitu untuk yang karena kalau Tiara kan publish papernya setelah ke lapangan. Kalau Tania kemarin publish papernya sebelum ke lapangan, jadi saya ditambahkan parameternya kan ya. Iya, Pak. Ya. Kalau Marcel juga kan publish papernya, cuma Marcel itu perlu tambahan kualitas air. Ya. Udah diambil saya, nanti saya kamu iniin aja. Ya. Karena tadi saya udah minta bantu Bu Nani untuk membuatkan SPJ-nya, laporan keuangannya. Nanti Tania sama Tiara sama Mas saya kalau ada bantu, misalkan perlu cap dan terusnya, tolong dibantu ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Itu saya juga nggak ngerti lah, biasanya Bu Nani yang nyiapin itu. Tapi Bu Nani suka minta tolong. Oke ya. Apa-apanya pokoknya kira-kira itu ya. Nah nanti Dimas belum kolokium kan? Belum, Pak. Kemarin vakum dulu. Oh ya. Oke. Berarti fokus ke riset dulu ya. Jadi sekarang di Desember ini Dimas berusaha menghasilkan publikasi ya. Nanti sebagai penulis kedua nggak masalah seperti Hervin kemarin. Oke. Itu nanti ini yang sudah ini ya hari Minggu, mungkin bukan hari Minggu ya, entah Sabtu entah. Tapi saya coba atur waktunya di minggu ini kita ketemu sekali khusus untuk bahas tugas akhir. Jadi Tania, Tiara, Herly, Marcel buatlah PPT-nya. Jadi langsung kita bahas, kita diskusikan untuk perbaikan-perbaikannya. Ya. PPT Iya. dari nanti seperti tadi Hervin ini kebanyakan kita buang atau ini kurang tambah gitu ya. Ya mungkin meskipun nanti bukannya ini ya. Ya kalaupun tadi Hervin ngomong apapun juga ya nggak banyak juga orang yang paham tentang perubahan iklim gitu kan. Tapi karena saya yang paham, saya merasa berdosa kalau kamu isinya
asal-asalan gitu ya, tetap harus kita ini kan. Ya, karena kamu udah punya publikasi kan, sebetulnya sudah cukup aman untuk bisa lulus. Apalagi kan tadi ada info Desember nggak ada sidang, saya kira ya, karena memang itu ujian akhir sih. Ya tapi ya kita berharap ada lah satu atau nanti saya coba diskusikan di prodi. Apa memang karena kan 20 itu udah Natal ya Bu El, Natalan gitu. Tapi kalau kebijakan fakultas mewajibkan pasti akan ikut juga kita. Ya. Karena kan targetnya adalah wisuda kan. Berapa saat sebelum wisuda? Wisuda bulan apa? Desember tanggal? Belum tahu juga, Pak. Nah, cari-cari info yudisium. Ya. Iya. Jadi kamu kan harus sidang seminggu sebelum yudisium kan? Minimal 2 minggu sebelum yudisium. Dan ya sekarang sambil nunggu perbaikan itu dikejar terus apa namanya tugas akhirnya ya. Iya, Pak. Ini tadi pagi Bu Wiwi udah udah nggak ngecek lagi katanya karena udah diperbaiki, jadi nggak dicek lagi, kayaknya udah mau di ACC, Pak. Tapi yang beli belum, Pak. Baru tanya aja, Pak. Ya, Ferdi kan kemarin ditanya itu, saya nggak bisa bantuin itu yang Bapak ketidakselarasan itu kan penjelasannya, meskipun di laporan ada, tapi Bu Wiwi ragu-ragu karena penjelasan Ferdi kayak belum confident gitu ya. Gitu. Berarti yang sama kayak tanah itu Pak, yang lineman gitu Pak. Terus perbaikan bab 1, bab 2 juga Pak. Ya pokoknya Ferdi kan sudah publikasi, saya juga belum baca yang kemarin kan. Karena kalau overall pasti keterima ya. Ya, nanti penulisannya belum saya cek ya. Oke. Pak mau nanya sedikit. Oh iya, Tiara boleh. Yang kemarin itu kan masih untuk parameter morfometrinya masih ada 2 lagi Pak seharusnya. Yang untuk hidrolik gradien sama junction frekuensi itu. Nah karena kemarin masih fokus nyiapin pemetaan, jadi yang 2 parameter itu belum Tiara cari lagi Pak. Jadi untuk kedepannya mau menyelesaikan yang parameter itu dulu atau yang tugas akhirnya? Kalau gradien hidrolik sebetulnya itu kan relatif datar ya. Kayaknya sedikit. Saya juga kemarin baca lagi beberapa rujukan. Kan dari hulu itu kan sampai ke ujung kajian kita itu LPC kan nggak beda jauh ya. Dan kita kan nggak compare terhadap pinggirnya. Makanya gradien hidrolik bisa kita nggak dipakai juga nggak masalah. Karena nanti itu bisa dipakai kalau compare antar subdas. Nah, tapi itu nanti saya lagi mikir risetnya lanjut di situ atau pindah ke yang tempat Gusti tadi itu. Karena kan itu akan dibangun, ada geowisata, ada banyak banget lah di situ. Nah, sementara kan kemarin saya Srelo memang menariknya karena ada Bukit Jempol itu kan. Terus ada banyak tambang di situ. Sementara yang di Srelo itu menariknya ada banyak tambang di situ. Dan terkait dengan SDG sebetulnya saya nggak sempat juga, nggak ketemu. Harusnya kan tambang itu berdampak positif bagi masyarakat ya. Tapi data yang kita temukan kan jumlah sumur aja jadi nggak ada, air bersih juga jadi. Nah itu kan saya agak ragu-ragu untuk meneruskan. Jangan-jangan kalau tambang itu memberikan dampak negatif terhadap target capaian pembangunan, paper kita justru jadi mengomentari kegagalan Kabupaten Lahat. Gitu. Ini yang saya agak khawatir lagi nanti kalau dibanding dengan hidroliknya itu. Dari medarnya udah kelihatan itu. Saya kemarin tuh mau lanjut evaluasi. Tadinya mau Dimas kan saya tawarkan Dimas mau ngambil yang lanjut jarak atau yang Tania. Dimas ambil yang lanjutan dari yang Tania yang tentang longsor. Sebetulnya kalau mau kita lihat morfometrinya, perubahan badan sungai itu kelihatan banget. Penduduk itu agak terancam dengan penambangan di hulu itu gitu kan. Nah, poin ini kan agak susah kalau saya teruskan memperdalam. Makanya dari dulu kita simpan aja. Lagi apa? Satu lagi.
junction frekuensi. Oh, ya junction frekuensi juga itu hubungannya ke banjir sebetulnya. Nah, kalau itu bisa keburu bagus, karena itu sebetulnya yang menyebabkan poin-poin banjir. Jadi junction frekuensi itu bayangkan seperti perempatan jalan, yang semakin banyak ketemu, maka titik kemacetan akan semakin tinggi kan? Nah, itu junction frekuensi itu fungsinya. Kalau hidrolik gradien itu hubungannya dengan banjir bandang, plus-plus. Kalau beda tingginya cukup tinggi, besar, kemudian nanti hujan deras di hulu, itu kejadian banjir banyak akan semakin besar. Tapi karena beda tingginya kan nggak begitu jauh ya, antara yang di bagian itu, kemudian juga memang kondisi yang paling parah itu adalah penambangan itu yang cukup besar itu. Tadinya saya mau ekspor tambang yang besar itu, seberapa besar pengaruhnya, tapi ya tadilah kalau bicara tambang kan kita agak quote and quote ya, ngurusin ini orang. Tapi kalau kita bicara junction, ya artinya semakin banyak pertemuan cabang sungai, peluang banyak semakin besar, itu kan natural ya. Secara alami memang dengan ataupun tanpa ada penambangan, dan tersebut akan rentan terhadap banjir. Nah, besaran banjir tergantung dari bukaan lahan di hulunya. Jadi yang dari proyek nggak usah diterusin, tinggal yang junction itu aja. Ya, tapi untuk Tiara, ya nggak apa-apa, junctionnya disimpan dulu, nggak usah dulu. Jadi fokus dulu setelah, karena kan report saya kan udah begitu saya baca, yang penting ada publikasi. Biasanya nggak selesai juga, nggak di final report itu saya stop sampai publikasi sekarang misalkan. Itu nggak masalah. Semua persyaratan, makanya tadi saya tanya, kan publikasi Tania sudah Yagi, kan publikasi Tiara sudah di Hari Air. Terus publikasi saya sekarang kan di IOP itu masuk Q4 ya. Meskipun kemarin saya berharap masuk Q2, Q3. Cuman nggak sempet lah banyak ya. Akhirnya karena saya harus ngurusin prodi dan seterusnya, udah nggak mungkin lah saya nulis lagi. Cukup satu itu. Jadi nanti untuk Tiara setelah selesai pemetaan, langsung aja ngasihin dulu tugas akhirnya. Oh iya. Tugas akhirnya. Jadi kita usahakan ya kalau maju terusnya ini cuma Tiara maju minggu depan nggak tahu. Tapi pokoknya gini, ngasihin dulu. Sekarang fokus pemetaan, daftar, tunggu jadwal, terus nanti maju pemetaan. Ya tadi tanya info yudisium, ya kalau yudisium Desember masih ada. Memang kendala di PSTG itu kan ujian akhir ini kan semua dosen sibuk dengan ujian akhir. Nah, sementara ujian akhir itu tanggal sampai minggu kedua Desember sampai tanggal 15. Nah, kalau ada libur, berarti memang nggak bisa sidang. Tapi saya dengar nggak ada libur akhir tahun. Nah, kalau nggak ada libur akhir tahun, maka sebetulnya bisa sidang. Nah, cuman sekarang yang uji kan, Bu Eli Natalan, kan? Nah, tapi kan ya masih ada saya, Bu Wiwi, Prof Edi udah jelas bilang mau mudik. Sementara kalau sidang kan yang menguji harus minimal 1 doktor. Nah, tinggal Bu Wiwi ini. Bu Wiwi mau nggak nguji sebanyak ini bimbingan saya? Karena kan yang dokternya kan tinggal saya, Bu Wiwi, Prof Edi kan. Tinggal 3 itu gitu. Jadi kalau bimbingan saya yang uji Bu Wiwi, bimbingan Bu Wiwi yang uji saya gitu. Kalau Prof Edi sudah libur, tapi kemarin dibilangin Prof kan di Bekasi juga bisa online gitu kan. Ya, cuman kalau kata dia, saya kan ada mau ketemu cucu, ya udah itu susah. Jadi memang untuk sidang ini kendalanya itu yang bisa uji cuman yang harus hadir itu saya, Bu Wiwi, Prof Edi. Jadi bimbingan saya diuji Bu Wiwi, nanti kelompok keduanya bisa yang lain gitu kan. Itu kendala kita sekarang ya. Tapi ya sebetulnya ya tadi aja Bu Wiwi kan bilang 3 orang kan ya. Dia nguji Hasbi, nguji Gusti, nguji Hasbi, terus bimbing Kori kan. Dia bilang biasanya cuma 2 katanya. Memang katanya 2. Dia nguji Gusti, terus dia pindah bimbing ini. Tapi kan karena Bu Eli nggak bisa, jadi dia nguji 3. Kemarin itu udah agak mogok juga Bu Wiwi. Terus saya bilang, Bu, kalau mundur berarti yang mundur Kori, karena Kori daftar terakhir. Oh enggak, maju aja hari ini. Kira-kira itu ya. Ya ini kendala-kendala seperti inilah yang kita nggak bisa dipungkiri gitu ya.
Oke. Ya. Tapi tetap aja fokus untuk mengerjakan ya